Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan ini dalam menuntut ilmu. Semoga kita senantiasa mendapat keberkahan. Salawat dan salam kita curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Dr. Givi F. Givia Eskom serta sahabat seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya Eli Fitriani insya Allah akan mencoba memaparkan sebuah materi Manifesto for Agile Software Development dalam mata kuliah Desain Pembelajaran. Metode Agile merupakan salah satu jenis metode dalam pengembangan perangkat lunak. Biasanya sering disebut dengan SDLC atau Software Development Life Cycle. Metode ini sering digunakan oleh startup maupun perusahaan besar dalam proses pengembangan software. Pada kesempatan ini akan dijelaskan mengenai apa itu metode Agile, tujuan, jenis, manfaat, kelebihan, dan kekurangannya. Dan yang paling penting di sini kita berkenalan lebih dekat dengan Agile agar semakin paham konsep dan tujuan dari salah satu mode SDLC yang paling sering digunakan. Pertama kita harus mengenal lebih dahulu nih, apa itu Agile? Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisasi dan struktur. Agile Development sendiri merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek, kemudian membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Nilai terpenting dari Agile Development ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat, kualitas, dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Agile merupakan pola pikir atau mindset dan semangat untuk berkolaborasi dalam membangun produk baik ke dalam maupun keluar tim. Semangat untuk merangkul dan membuat perubahan yang terjadi selama pengembangan produk. Makin efektif tim kita dalam berkolaborasi serta beradaptasi dengan perubahan dalam membangun produk, makin agile tim kita. Agile juga merupakan sebuah metode yang digunakan oleh banyak perusahaan karena dapat menghasilkan software yang berkualitas tinggi namun dengan proses yang ramping. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan 4 prinsip utama dari Agile Development sendiri. Oke, yang pertama di sini ada individu dan interaksi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dalam metode ini individu dan interaksi akan dianggap lebih penting daripada alat dan proses yang digunakan. Proses dan alat yang hebat tidak akan berfungsi dengan baik jika personel tim tidak memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Yang kedua, software yang berfungsi, yaitu tujuan dari utama Agile adalah untuk mengembangkan suatu software. Software yang baik akan berhasil deliver kepada user, lebih penting nilainya daripada dokumen untuk menghasilkan produk. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan klien. Software yang dikembangkan dengan permintaan klien. Kemudian sayangnya sebagian besar klien tidak memahami dunia IT sehingga mereka kesulitan untuk menjabarkan sistem yang mereka inginkan. Oleh karena itu harus melibatkan klien dalam proses pengembangan software. Yang keempat yaitu tanggap terhadap perubahan. Dalam tahap perubahan software, perubahan dapat terjadi kapan saja. Kemudian juga permintaan perubahan bisa datang dari klien atau pihak developer sendiri. Selain itu, teknologi akan semakin berkembang sehingga perubahan dapat terus terjadi. Di sini ada tujuan development yang terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu High Value Working Up System. Tujuan pertama yaitu untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual tinggi serta dapat menekan biaya pembuatan. Dan yang terpenting adalah dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Yang kedua, iteratif incremental evolutionary. Agile merupakan model pengembangan yang dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Dapat dikatakan bahwa metode ini terbilang fleksibel dan dapat digunakan pada proyek pengembangan jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu cost control and value driven development. Di sini yaitu proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna atau user. Kemudian tim developer dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan software sesuai kebutuhan. Yang keempat di sini ada high quality production, yaitu kualitas dari produk perangkat lunak tetap terjaga dengan baik meskipun biaya dan waktu yang diperlukan terbilang sedikit. Dan yang kelima, flexible rights management. Fleksibel di sini dapat diartikan pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga. Yang terpenting dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada program maupun produk sebelum dilakukan proses deploy aplikasi. Yang keenam, collaboration. Proses kolaborasi di sini dilakukan oleh setiap pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien
sehingga perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara tim developer. Dan yang ketujuh, self-organizing, self-managing teams, yaitu tujuan terakhir dari metode Agile ini adalah pengembang diberikan akses untuk manajemen sendiri urusan software development. Tugas dari seorang manajer untuk menjadi penghubung antara developer dan klien sehingga dapat mengurangi terjadi miscommunication. Dalam metode Agile sendiri terbagi menjadi beberapa jenis bagian, yaitu di sini ada jenis-jenis development. Oke, di sini ada beberapa jenis dari pengembangan perangkat lunak menggunakan Agile. Yang pertama ada Adaptive Software Development atau ASD, yaitu metode yang diajukan oleh Jim Highsmith sebagai teknik untuk membangun software dan sistem yang kompleks. Filosofi yang mendasari metode ini adalah kolaborasi manusia dan tim yang mengatur dari diri sendiri. Oke, aktivitas yang ada pada metode Adaptive Software Development ini atau ASD adalah speculation, collaboration, and learning. Kemudian kedua ada Agile Modeling atau EM. Agile Modeling adalah suatu hardik, yaitu suatu proses berdasarkan praktek untuk memodelkan dan mendokumentasikan suatu sistem yang berbasiskan software secara efektif. Agile Modeling juga dikatakan sebagai suatu kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan berdasarkan beberapa nilai dan prinsip-prinsip teknis software yang terpercaya. Oke, yang ketiga adalah Crystal Dynamic System. Di sini development method di SDM, suatu kerangka kerja awalnya didasarkan pada Rapid Application Development atau R&D. Bukan R&D, maaf, RAD. Oke, yang ke selanjutnya. Di sini yang keempat adalah Dynamic System Development Method atau DSDM, yaitu DSDM di sini RAD sebagai kerangka kerja atau framework menyelesaikan proyek pengembangan sistem informasi RAD, membantu mengembangkan sistem informasi dan solusi bisnis dalam batasan waktu yang sempit dan anggaran yang terbatas. DSDM di sini mendefinisikan RAD sebagai kerangka kerja atau framework, yaitu menyelesaikan proyek pengembangan sistem informasi RAD, membantu mengembangkan sistem informasi dan solusi bisnis dalam batasan waktu sempit dan anggaran yang terbatas. Jenis-jenis Agile Development di sini yang kelima ada Extreme Programming atau XP, yaitu sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Kemudian yang keenam ada Feature Driven Development, yaitu FDD. Di sini merupakan proses yang didesain dan dilaksanakan untuk menyajikan hasil kerja secara berulang-ulang dalam waktu tertentu dan dapat diukur. Kemudian ada Rationally Unified Process, yaitu RUP adalah salah satu dari sekian banyak proses yang terjadi di dalam Rational Process Library yang memberikan simulasi terbaik untuk pengembangan atau kebutuhan proyek. Dan terakhir adalah Scrum Methodology, yaitu salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan Agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, incremental product dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Oke. Jadi sini teknik Scrum dapat dilakukan juga di sebuah kepanitiaan atau proyek lain di luar bisnis teknologi informasi. Dalam teknik Scrum terbagi dalam tiga roles. Yang pertama adalah Product Owner, kedua Scrum Master, dan Development Scrum atau Team. Product Owner bertugas mengatur urusan dengan stakeholder, sedangkan Scrum Master mengurangi bagian internal. Di bagian development team mengatur urusan teknik, pengerjaan proyek dan pembahasan yang lebih rinci. Kemudian kita akan melihat lagi di sini manfaat Agile. Yang pertama adalah klien dapat memberikan feedback kepada tim developer untuk menambahkan atau mengubah fitur dari aplikasi tersebut sebelum benar-benar dirilis. Kedua yaitu manajer dapat mengontrol kerja dari setiap tim dengan lebih baik. Dari sisi developer sendiri dapat meninjau produktivitas tiap departemen. Kemudian di sini Agile, kelebihan Agile lagi yaitu
tadi manfaat ya. Sekarang kelebihan Agile yaitu proses pengembangan. Yang pertama, proses pengembangan perangkat lunak itu membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Kedua, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Yang ketiga, klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Kemudian di sini yang kelemahannya, yang pertama ada Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Kemudian juga metode Agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar atau lebih dari 20 orang. Yang ketiga, tim pengembangan harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Demikianlah pemaparan tentang Manifesto for Agile Software Development bagi para saudara-saudara yang sudah mengetahui tentang Agile dan dirasakan keefektifannya, maka dapat mengaplikasikan sesuai kebutuhan dalam sebuah perusahaan. Kemudian bagi yang baru mengetahui tentang Agile ini, semoga menambah wawasan untuk dipelajari. Kami mohon maaf jika masih ada hal yang belum tepat tersampaikan, dan terima kasih atas perhatian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.